Kalau Anies berbeda karena dia kepala daerah, pret. Kenapa seorang pendakwah agama membuat standar ganda terhadap orang tertentu dan orang lain? Aneh. Kalau Gus Miftah katakan haram, tapi kalau Anies tidak. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, kali ini saya akan membuat opini yang ringan sebetulnya tentang narasi yang dibangun oleh si pengantin baru. Saya sering memanggil beliau hanya dengan Abdul Somad saja. Jadi judulnya adalah Abdul Somad melemparkan granat apa daya berbalik menghujam ke mulut sahabat dekat. Nah, ini aneh. Sahabat Indonesia, menyikapi masuknya atau hadirnya Gus Miftah di gereja, di salah satu gereja di Jakarta, pada waktu Gus Miftah ikut dengan Anies Baswedan meresmikan suatu gereja, Gus Miftah diberikan waktu untuk memberikan tausiah atau semacam pidato sambutan. Kita tahu Gus Miftah ini warnanya berbeda dengan Somad. Seketika juga Somad memberikan respon bahwa umat Islam siapapun yang masuk di rumah ibadah agama lain itu haram, tidak bisa ditawan. Somad menukil beberapa ayat atau beberapa hadis. Ternyata Somad ini nggak konsisten. Kenapa nggak konsisten? Somad lupa di negeri ini netizen begitu kreatif. Sesaat setelah Somad melemparkan granat untuk menembak Gus Miftah, netizen Indonesia mengumpulkan meme yang berisi Anies Baswedan di mana-mana, di semua tempat ibadah agama lain, wihara, gereja, kelenteng, di tempat apapun ada. Jadi Anies hadir gitu, entah sebagai kepala daerah, entah sebagai apa, entah sedang mencari dukungan atau apapun, tapi hadir. Bahkan ada beberapa Anies diberikan baiat, bahkan di tempat perkumpulan orang-orang yang Sikh India pun Anies hadir. Ini sudah lama dilakukan oleh Anies. Tapi pada waktu itu karena Anies adalah satu kompanyon atau sahabat dekat dari Abdul Somad, Abdul Somad mingkem saja. Kemarin begitu diserang oleh netizen, Abdul Somad mengatakan, nah kalau Anies berbeda karena dia kepala daerah, pret. Kenapa seorang pendakwah agama membuat standar ganda terhadap orang tertentu dan orang lain? Aneh. Kalau Gus Miftah katakan haram, tapi kalau Anies tidak, ini kan aneh. Nah, di sisi ini saya mengetuk para netizen atau anak bangsa di Indonesia ini untuk cerdas. Siapa ustadz yang membangun narasi secara objektif atau ada kepentingan? Nah, Ustadz Somad ini adalah mempunyai kepentingan. Dia sama sekali tidak pernah menyerang orang-orang yang satu pihak dengan dia. Tapi kalau pihak yang katakanlah satu pihak dengan Pak Jokowi atau pemerintah selalu diserang habis dengan berbagai dalil, dicari-cari dalil ayat-ayat untuk menyerang dia. Ini contoh yang buruk bagi seorang pendakwah agama. Karena apa? Tidak melakukan informasi secara objektif dan memberikan pencerahan.
Bahkan yang terjadi adalah menyesatkan. Di sisi lain saya bahagia, akhirnya terbongkar siapa Su Abdul Somad yang sering membuat narasi yang berbeda antara kelompok tertentu dan kelompok yang lain, sesuai dengan kepentingannya dia, sesuai dengan siapa yang mendukung dia. Ini kan bagi saya aneh bin ajaib. Apakah hanya Anies Baswedan yang sering masuk ke rumah ibadah yang lain? Tidak. Agim juga beberapa kali masuk ke gereja. Pendakwah agama yang lain juga sering masuk ke gereja. Kenapa Somad diam? Nah, ada yang aneh juga. Pada suatu saat di satu pengajian, di satu masjid, jamaah ini mengundang penceramah yang heboh, Rocky Gerung. Apakah Rocky Gerung beragama Islam? Tidak. Saya tidak tahu agamanya apa. Somad diam saja. Kenapa? Rocky Gerung satu sisi, satu pihak dengan Abdul Somad. Ini bagi saya sangat aneh, tidak mencerdaskan, tapi itulah yang terjadi dengan Abdul Somad. Memilih-milih sesuai dengan kepentingannya dia. Nah, pesan kita bahwa kita harus cerdas, bukan hanya kepada Abdul Somad, tapi juga kepada pendakwah yang lain, untuk kita mengkritisi apakah ada konsistensi ucapan dari pendakwah agama ini dari waktu ke waktu dan secara objektif dan diberlakukan secara umum. Tidak bisa untuk orang ini diberlakukan A, untuk orang ini diberlakukan B dalam satu kejadian yang sama. Ini bagi saya sangat menggelikan dan yang tadi saya bilang sangat menyesatkan. Nah, sahabat Indonesia, inilah ulah Abdul Somad, si pengantin baru. Tapi inilah keniscayaan dalam keindonesiaan kita. Kenapa? Tidak ada yang menegur dia. Yang menegur dia siapa? Harusnya pemerintah atau majelis ulama, tapi mereka semuanya diam saja. Kalau orang-orang yang harusnya menegur seorang pendakwah agama atau meluruskan diam saja, terpaksa kita anak bangsa yang memberikan ujaran, yang memberikan pendapat. Jangan sampai negeri ini atau anak bangsa ini disesatkan oleh pendakwah-pendakwah agama karena ada kepentingan tertentu. Baiklah sahabat Indonesia, demikian opini singkat saya tentang Abdul Somad. Dalam kaitan ini saya mengucapkan selamat menempuh hidup baru lagi kepada Abdul Somad yang telah mempersunting gadis idamannya yang berusia 18 atau 19 tahun. Luar biasa. Hebat. Selamat, mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya. Mudah-mudahan informasi kecil ini bermanfaat sebagai pencerahan kita dalam memaknai tentang penceramah agama atau pendakwah agama. Harus ada narasi yang objektif dan faktual dan berlaku umum, tidak pilih kasih. Terima kasih. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe kanal TV Anak Bangsa. Karena bersama kanal ini, saya bersama Anda, kita menjaga Indonesia. Terima kasih. Salam satu Indonesia dan salam budaya Nusantara. Saya Rudi S. Kamul.